Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Esa Gredianto. Di sini saya mahasiswa Teknik Industri Universitas Pancasila, reguler khusus. Pada video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah e-commerce yang diampu oleh Bapak Haris Adi Swantoro, ST MBA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai studi case e-commerce marketplace yang ada di Indonesia. Marketplace yang saya pilih yaitu Tokopedia. Tokopedia sendiri adalah salah satu perusahaan jual beli berbasis digital terbesar di Indonesia. Sejak resmi diluncurkan, PT Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang pesat. Dengan mengusung modal bisnis marketplace dan mall online, Tokopedia memungkinkan setiap individu, toko kecil, dan brand untuk membuka dan mengelola toko online. Tokopedia sendiri adalah perusahaan internet yang memungkinkan setiap individu dan pemilik bisnis di Indonesia untuk mengembangkan dan mengelola bisnis online mereka secara mudah dan gratis. Sekaligus memungkinkan pengalaman belanja online yang lebih aman dan nyaman. Pendiri Tokopedia sendiri yaitu Bapak Leontinus Edison dan juga Bapak William Tanuwijaya. Pada tanggal 6 Februari 2009 dan kemudian pada tanggal 17 Agustus 2009 secara resmi diluncurkan ke publik. Kemunculan Tokopedia bermula dari pengalaman Bapak William dan Leontinus yang melihat banyak pedagang di desa yang merantau ke kota untuk memperluas jangkauan pasar dengan keuntungan yang lebih baik. Sementara itu, konsumen di daerah sulit mendapatkan produk yang diinginkan karena terbatasnya akses. Hal inilah yang mendorong William dan Leontinus untuk mencari solusi guna memudahkan konsumen di daerah mendapatkan kebutuhan yang mudah dijangkau. Pada pertengahan pertengahan perilisan sampai sekarang, PT Tokopedia mendapatkan investor besar dari luar negeri, perusahaan luar negeri, yaitu diantaranya mendapatkan investor dari Square Capital dan SoftBank pada tahun 2014 sebanyak 100 juta US dollar dan pada tahun 2016 April mendapat investor sebesar 147 juta US dollar dan pada perusahaan Alibaba 2017 mendapatkan 1,1 miliar US dollar. Di sini perjalanan dari Tokopedia sendiri yaitu mula pada tahun 2009 dan pada tahun 2013 mendapatkan 2 juta produk yang terjual dan per bulannya. Pada tahun 2014, perusahaan pertama di Asia Tenggara yang mendapatkan pendanaan 100 juta US dollar dari SoftBank dan Square. Pada tahun 2015, pelopor instant delivery dengan perusahaan transportasi online dan meluncurkan aplikasi UES. Dan pada tahun 2017, pendanaan 1,1 miliar dari Alibaba Group dan juga peresmian Tokopedia Tower. Pada tahun 2018, menjadi aplikasi terbaik versi pemilihan pengguna Google Play 2018 dan juga meluncurkan mitra Tokopedia. Dan pada tahun 2019 meluncurkan layanan gudang pintar toko cadang, memperkenalkan Tokopedia Salam dan Tokopedia Play. Dan pada tahun 2020 mencapai lebih dari 100 juta pengguna aktif setiap bulannya. Pada tahun 2021 meluncurkan local service Tokopedia Wedding, Parent Store, Tokopedia Print, dan Tokopedia Clean. Tokopedia sendiri yaitu perusahaan teknologi pertama yang menerapkan sistem e-crow pada platform marketplace di Indonesia, memperkenalkan pengiriman instan melalui kemitraan dengan perusahaan transportasi online, merambah kategori produk digital, memanfaatkan
minimarket sebagai titik pembayaran offline, mendirikan pusat pengembangan AI yang memanfaatkan teknologi depth learning dari NFIDA. Di sini terdapat lambang dan maskot Tokopedia. Pemilihan warna hijau pada logo Tokopedia memiliki arti layaknya hubungan antara alam dan ketentraman, diharapkan dapat bertahan dan berumur panjang seperti alam. Selain itu, maskot dalam Tokopedia itu shopping bag berwarna hijau dengan berbentuk wajah burung. Ini memiliki makna bahwa Tokopedia ingin melebarkan sayapnya tidak hanya untuk menguasai pasar di Indonesia saja, tetapi ke mancanegara. Layaknya burung yang bebas terbang kemana saja dan shopping bag melambangkan ikon belanja. Untuk alamat Tokopedia Tower sendiri beralamatkan pada Tokopedia Tower Ciputra World 2, Jalan Prof. Dr. Statrio, nomor KAF 2, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Nah, di sini terdapat visi dan misi dari Tokopedia itu sendiri. Dengan visi mengembangkan Indonesia lebih baik lewat internet. Dari maksud ini, Tokopedia bertujuan untuk memanfaatkan layanan internet lebih bermanfaat dan dapat mengembangkan bisnis dari UMKM yang ada di Indonesia. Untuk misi sendiri, memberikan kesempatan bagi setiap individu, bisnis, maupun UMKM untuk membuka toko online mereka dengan cara yang sangat mudah dan memungkinkan terjadinya transaksi online yang lebih nyaman dan aman. Selalu positif, selalu membangun dan membersamaan dan memperlakukan rekan kerja seperti keluarga, memecahkan masalah, menjadi yang terbaik, generasi Indonesia yang lebih baik, fokus pada pelanggan. Berikut misi dan visi dari Tokopedia. Nah, di sini terdapat Tokopedia Facet, yaitu fakta dari Tokopedia itu sendiri. Tokopedia adalah perusahaan teknologi Indonesia dengan misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Sejak didirikan di tahun 2009, Tokopedia telah menjadi pelapor transformasi digital di dalam negeri. Visi dari Tokopedia menciptakan super ekosistem di mana semua orang bisa memulai dan menemukan apapun yang ada pada Tokopedia itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa poin, yaitu diantaranya adalah lebih dari 6.000 nakada atau karyawan. Maksud dari ini yaitu Tokopedia telah membantu menyuplai lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Di sini terdapat memiliki lebih dari 40 produk digital yang menghemat waktu konsumen, sekitar 12 juta penjual terdaftar. Dalam kata lain, terdapat UMKM lokal yang telah mendaftarkan diri menjadi mitra dari Tokopedia itu sendiri. Menjangkau lebih dari 90% kecamatan di Indonesia, lebih dari 500 titik pembayaran tersebar di se-Indonesia, lebih dari 60% pesanan terkirim paling lambat keesokan harinya, 86,5% dari total penjualan adalah pedagang baru, lebih dari 638 juta penduduk terdaftar di platform dengan harga transparan, 2,5 kali peningkatan UMKM dipimpin oleh perempuan selama pandemi. Nah, di sini ada keuntungan berbisnis online di Tokopedia. Tokopedia sendiri hadir sebagai solusi dari banyaknya permasalahan transaksi online yang muncul di antara penjual dan pembeli. Bergabung bersama Tokopedia memudahkan Anda untuk bersaing dengan para pelaku bisnis lainnya di era digital tanpa harus takut dipusingkan dengan hal-hal teknis yang sulit sekalipun Anda adalah pemula. Di sini ada beberapa keuntungannya, yaitu mudah. Mudah dalam arti lain yaitu hanya perlu mendaftarkan secara langsung melalui website atau aplikasi Tokopedia itu sendiri. Efisien dalam hal verifikasi pembayaran online, hitung ongkir otomatis. Jadi langsung
dapat kita ketahui biaya ongkir dan lain sebagainya. Gratis dalam kata lain yaitu tidak ada biaya admin atau deposit di awal pendaftaran. Terpercaya dengan adanya rekening bersama, Anda tidak perlu khawatir dicurigai oleh customer sekalipun Anda baru memulai bisnis online. Pemasaran gratis. Pemasaran gratis ini dimaksudkan yaitu pemasaran lewat media sosial maupun marketplace secara langsung. Nah, di sini ada cara tarik pembeli dari media sosial ke Tokopedia. Tujuan promosi utamamu di media sosial adalah mengenalkan tokomu kepada calon pembeli yang lebih luas dan ajak mereka untuk berbelanja di akun Tokopedia. Berikut ini adalah trik pembeli dari media sosial di Tokopedia. Di sini adalah tentukan media sosial yang tepat untuk yang dipilih untuk mempromosikan ini, yaitu dapat digunakan untuk mempromosikan, yaitu dapat dilakukan untuk branding toko, launching produk, promosi produk unggul, dan lain sebagainya. Di sini ada untuk branding toko sendiri, berisikan informasi produk tersebut, update toko yang terdapat pada sosial media tersebut, dan juga cara pemakaian produk tersebut. Dan juga di sini terdapat interaksi dengan pembeli, yaitu dapat dilakukan melalui live streaming ataupun dengan polling dari Q&A. Lalu selanjutnya setelah ditentukan media sosialnya, dilakukan rutin post produk di media sosial tersebut. Karena dengan dilakukannya rutin melakukan post produk kita dapat menarik pelanggan agar minat pada pembelian Tokopedia kita. Yang selanjutnya yaitu promosi Tokopedia dengan template dari Tokopedia itu sendiri. Website Tokopedia telah menyediakan template yang sangat menarik yang dapat membantu kita untuk mempromosikan produk-produk kita melalui template tersebut. Kita dapat mengunduhnya lewat website yang telah tersedia pada Tokopedia. Yang selanjutnya yaitu jangan lupa sertakan link di media sosial. Cara mendapatkan link tersebut tinggal masuk kepada laman Tokopedia dan juga pilih ikon share link, lalu diklik, lalu kita dapat mengkopinya dan menempelkannya pada laman profil pada media sosial kita. Nah, di sini ada fitur-fitur Tokopedia. Di antaranya adalah fitur short atau urutkan dan filter, yaitu memudahkan pengguna untuk menyaring dan mengurutkan produk sesuai dengan preferensi mereka atau keinginan mereka agar lebih mudah. Ada homepage winner menyediakan penawaran terbaru setiap hari untuk mendapatkan kejutan. Lalu ada toko member, itu program loyalitas yang memungkinkan pengguna memperoleh berbagai nilai tambahan dari mitra official store Tokopedia seperti kupon cashback dan bebas ongkir. Ada juga top up pulsa dan bayar tagihan, memudahkan pengguna untuk melakukan isi ulang pulsa dan pembayaran tagihan. Ada COD atau cash on delivery, memberikan opsi pembayaran dan penerimaan barang secara langsung. Di sini ada cicilan 0% dan cicilan tanpa kartu kredit, memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran secara cicilan. Terdapat kredivo yang dapat digunakan untuk melakukan cicilan atau masih banyak lagi yang dapat dipilih. Di sini juga ada bebas ongkir, filter yang memberikan gratis biaya pengiriman untuk pembelian yang menggunakan layanan pengiriman reguler dan someday. Ada talk ads digunakan oleh seorang penjual untuk mengiklankan sebuah toko dan produk Anda pada situs tersebut. Ada toko cabang, layanan ini memungkinkan pemilik toko
online untuk menitipkan produknya di gudang printer pada wilayah dengan jumlah permintaan tinggi. Ada mitra logistik untuk membantu para penjual dalam meningkatkan penjualan mereka. Nah, di sini dapat dilihat ada fitur-fitur atau laman yang dapat digunakan pada laman Tokopedia, yaitu terdapat marketplace dan produk digital, terdapat top up dan tagihan. Berbagai top up yang bisa dilakukan, ada top up pulsa, paket data, listrik, dan lain sebagainya. Terdapat hiburan juga, ada food dan voucher game, dan layanan streaming. Ada travel, tiket pesawat, tiket kereta, dan hotel. Dan di sini juga terdapat Tokopedia Keuangan. Ada investasi, emas, reksadana, dan lain sebagainya. Terdapat asuransi atau proteksi, terdapat proteksi produk, proteksi gadget, proteksi elektronik, proteksi tagihan, dan lain sebagainya. Terdapat mitra Tokopedia juga, Dana Pala, SDB, Tokopedia Cabang. Tokopedia Jasa yang di antaranya adalah Tokopedia Wedding dan Tokopedia Parent. Tokopedia Salam berisikan tempat ibadah dan donasi. Nah, di sini terdapat akun pada Tokopedia. Akun pada Tokopedia sendiri terdapat 4 akun, yaitu yang pertama ada akun pembeli, dapat dibuat menggunakan nomor ponsel, nomor email Google Google atau Facebook. Menggunakan akun penjual diperlukan untuk membuat toko di Tokopedia. Akun ini dapat dibuat setelah membuat akun pembeli dan menerima kode verifikasi atau OTP untuk mengaktifasinya. Terdapat juga akun bisnis, akun khusus untuk membuat toko online atau akun bisnis di Tokopedia. Langkah pertama adalah membuat akun pembeli terlebih dahulu, kemudian membuat akun bisnis. Dan juga terdapat akun reward, merupakan status keanggotaan yang diperoleh melalui transaksi. Terdapat beberapa tingkatan keanggotaan berdasarkan jumlah transaksi dan total pembayaran. Nah, di sini terdapat software atau aplikasi pendukung Tokopedia. Di antaranya adalah Mitra Tokopedia. Mitra Tokopedia adalah aplikasi yang diciptakan untuk pemilik warung dan individu-individu yang ingin menambahkan pendapatan dengan menjual produk-produk digital sambil mempermudah proses belanja. Kemudian, kebutuhan toko atau warung menggunakan fitur grosir online. Terdapat juga Jebulio, aplikasi terintegrasi berbagai macam marketplace dan di antaranya terdapat Tokopedia di dalam tersebut. Ada juga Smart Seller, digunakan untuk mengelola orderan, produk, customer, pengiriman, sampai analisis bisnis dalam satu aplikasi. Terdapat juga Scroll Store, aplikasi menyediakan pembuatan toko online untuk bisnis online dan sudah terintegrasi terhadap Tokopedia. Ada juga Gine untuk mengelola banyak toko online yang terdaftar di berbagai marketplace sekaligus hanya dapat satu dashboard saja. Ada juga Kledo, aplikasi memungkinkan untuk menyinkronkan pesan, produk, pembayaran, persediaan, dan lainnya kepada Tokopedia. Nah, di sini terdapat strategi Tokopedia. Beberapa strategi yang terdapat yang dilakukan Tokopedia untuk meningkatkan penjualannya atau untuk meningkatkan kualitas pada Tokopedia tersebut. Di antaranya adalah strategi storytelling. Strategi storytelling ini kemampuan bercerita memang dapat meningkatkan perhatian audiens dalam mempresentasikan sesuatu. Jadi di dalam storytelling ini kita dapat menceritakan pengalaman kita mendirikan produk atau kita mendirikan sesuatu yang dapat meningkatkan minat bagi pelanggan. Ada juga push notification, digunakan untuk menyampaikan informasi atau notifikasi yang terdapat pada laman Tokopedia, sehingga customer tidak perlu khawatir ketinggalan informasi menarik yang berada pada Tokopedia atau seputar Tokopedia itu. Di sini juga ada strategi pemasaran dengan memasarkan iklan di e-commerce. Tokopedia dapat menggunakan iklan Talk Ads, iklan untuk mempromosikan produk dalam Brilliant agar mudah dikenal dan melihat
oleh pribadi melalui e-commerce. Nah, di sini adalah dapat terdapat strategi menggunakan brand ambassador yang telah dilakukan oleh Tokopedia sendiri, menggait brand ambassador dari luar negeri, yaitu K-pop dan girl band dari luar negeri yang cukup fenomenal yang digemari oleh kalangan anak muda dan berbagai usia. Di antaranya adalah BTS pada Happy Anniversary yang ke-9 dan juga Blackpink pada Happy Anniversary yang kelima. Di dalam strategi marketing Tokopedia ini juga Tokopedia melakukan promosi atau melakukan pada event-event besar pada yang ada di Indonesia atau yang diselenggarakan oleh Tokopedia sendiri, yaitu di antara adalah Kebut, yaitu kejutan belanja untung, terdapat WIB waktu Indonesia belanja, ada juga Semarak akhir tahun, ada Gebiar koleksi spesial dan juga traktir ulang tahun yang dilakukan pada perayaan ulang tahun Tokopedia itu sendiri. Nah, di sini juga ada beberapa strategi lagi, yaitu strategi pemasaran berbagi di media sosial, yaitu dapat dilakukan di Twitter, YouTube, Instagram, maupun lainnya yang dapat kita lakukan. Dan selanjutnya memberikan loyalty gift kepada konsumer. Karena dengan kita memberikan loyalty gift, konsumen dapat menarik minat konsumen lagi atau menggait banyak customer lagi. Dan selanjutnya yaitu strategi pemasaran influencer pemasaran. Yaitu dengan kata lain, yaitu kita menggait influencer yang memiliki track record sosial media yang baik dan juga memiliki subscriber atau pengikut yang banyak agar kita dapat mempromosikan produk kita melalui influencer tersebut. Dan juga strategi pemasaran dengan customer review. Di sini kita dapat melakukan melalui customer yang melakukan review-review pada produk Tokopedia itu tersebut. Nah, di sini atau yang selanjutnya yaitu impact faktor penerapan digital marketing. Yang pertama adalah peningkatan kesadaran merek. Pemasaran digital membantu meningkatkan kesadaran merek dengan menyebarkan informasi dan menyampaikan pesan yang sesuai dengan produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan penggunaan produk dan jasa tersebut. Yang kedua adalah perilaku konsumen. Menggunakan digital marketing dapat bekerja pada perilaku konsumen dengan meningkatkan jumlah komentar di blog atau website, mengurangi biaya, dan meningkatkan pangsa pasar. Penjualan produk, digital marketing dapat memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan volume penjualan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan pemasaran digital untuk menjangkau lebih banyak pembeli dan mempromosikan produk atau jasa secara efisien. Nah, lalu yang keempat atau selanjutnya, pengaruh pada UMKM. Dampak positif pada UMKM mikro atau kecil menengah atau UMKM memanfaatkan media sosial dan informasi teknologi siap seperti hal ini dapat membantu UMKM dalam meningkatkan brand awareness, menjangkau lebih banyak pembeli dan meningkatkan penjualan produk. Selanjutnya, menu dan tampilan interface pada Tokopedia, yaitu di tampilan paling kiri di sini ada tampilan awal pada halaman Tokopedia. Di sini terdapat jumlah saldo yang kita punya, terdapat mesin pencarian, ada juga pesan, notifikasi, keranjang, dan pengaturan. Yang di bagian paling bawah terdapat menu dan juga VAT, terus juga terdapat official store, ada wishlist, dan juga transaksi. Dapat kita buka untuk melihat transaksi yang telah kita lakukan. Lalu yang di sampingnya terdapat berbagai pencarian yaitu beli produk lokal, sebuah promo, bisa diskon yang dimiliki pada Tokopedia, juga terdapat flash sale yang ditawarkan oleh Tokopedia sendiri. Nah, di laman
Berikutnya ada menu utama yang terdiri dari nama akun kita dan juga saldo atau eh, jumlah yang kita punya pada uang digital kita. Dan di sini juga terdapat halaman buka toko gratis dan juga daftar affiliate. Dan juga terdapat menu-menu lanjutnya bisa dilihat sebagai berikut ini. Dan selanjutnya terdapat keranjang, yaitu keranjang digunakan untuk kita menyimpan produk agar produk tersebut tidak hilang atau kesusahan kita dalam mencarinya untuk menyimpannya lebih tepatnya. Dan di sebelah paling kanan yaitu terdapat menu alamat yang dapat kita edit sesuaikan alamat kita untuk pengiriman produk kita. Nah, di sini terdapat siklus transaksi yang bisa dilihat yaitu yang pertama di laman Tokopedia kita masuk, lalu dilanjutkan kita masuk ke laman utama Tokopedia, di paling atas terdapat mesin pencarian, lalu kita masukkan pencarian sesuai dengan kebutuhan kita. Kita masukkan, lalu setelah itu, setelah produk yang kita inginkan sudah muncul, lalu kita masuk ke dalam produk tersebut. Setelah itu kita pilih, kita dapat membeli secara langsung atau kita dapat menaruhnya ke dalam keranjang untuk kita simpan sebagai orderan selanjutnya. Nah, setelah kita memutuskan untuk memilih, langkah selanjutnya yaitu kita memilih variasi produk, yaitu kita memilih sesuai deskripsi yang terdapat pada laman Tokopedia tersebut. Kita dapat sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jika tidak terdapat yang kurang sesuai, kita dapat ajukan di laman chat ini untuk kita bisa berinteraksi dengan penjual pada Tokopedia tersebut. Lalu setelah sudah kita pilih, lalu langkah selanjutnya yaitu memilih metode pengiriman. Di sini untuk metode pengirimannya terdapat beberapa estimasi atau pilihan, yaitu diantaranya estimasi tiba 7 sampai 10 hari, instan 3 jam, someday 8 jam, next day, reguler, kargo, dan ekonomi. Tentunya dengan berbagai macam nominal atau harga yang ditawarkan untuk setiap metode pengirimannya. Lalu dilanjutkan setelah metode pengiriman dipilih, lalu kita menentukan metode pembayaran. Di sini yang disediakan oleh Tokopedia sendiri cukup banyak untuk metode pembayarannya. Yang pertama terdapat saldo dari GoPay itu sendiri yang berada pada Tokopedia. Lalu ada kartu kredit cicilan yang seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Lalu ada transfer virtual account. Di sini terdapat bank-bank virtual account yang sesuai dengan kebutuhan kita dapat kita pilih. Lalu setelah dipilih sudah berhasil dipilih, kita dapat melakukan pembayaran di poin akhir tersebut. Setelah itu, langsung kita klik beli atau check out, lalu kita lakukan pembayaran dan produk akan berhasil dibeli. Kita tinggal menunggunya untuk proses pengiriman dan barang sampai di tempat kita. Nah, masuk pada poin terakhir, yaitu kesimpulan pada apa yang telah saya jelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu Tokopedia sendiri memiliki beberapa keunggulan dibanding dengan platform e-commerce lainnya. Berdasarkan beberapa keunggulan tersebut, di antara lain website lebih ringan, pemilihan pengiriman yang beragam, dan promosi yang sering dilakukan seperti gratis ongkir dan juga diskon. Selain itu, Tokopedia menawarkan program bernama State yang memungkinkan penjual meneliti pesaingnya dengan lebih mudah. Berdasarkan Tokopedia menawarkan banyak fitur yang dapat menguntungkan penjual, seperti sistem keamanan yang kuat, pilihan produk yang beragam, dan tim pelayanan pelanggan untuk membantu mengatasi masalah apapun. Secara keseluruhan, Tokopedia adalah platform e-commerce yang populer dan sukses di Indonesia dengan banyak manfaat bagi pembeli dan penjual. Dan juga diantaranya yaitu membantu penjualan terutama UMKM lokal dan membuka banyak lapangan pekerjaan.
Baik, berikut tadi penjelasan mengenai tugas UAS dari mata kuliah e-commerce, yaitu studi kasus e-commerce marketplace yang saya pilih Tokopedia. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada saran atau masukan bisa sertakan di dalam kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.